Oke. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknik Informatika Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023, akan mempresentasikan progres perancangan perangkat lunak atau SRS kami untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Pak Ali. Sebelum itu, perkenalkan kami deh, anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rifki Trisaputra. Selanjutnya Selanjutnya ada saya Muhammad Sal dengan NIM 09021 3823281139. dan yang terakhir Fania Raisa Andini yang sedang berhalangan untuk hadir di Zoom kali ini. Eh, langsung saja, langsung saja kami akan mempresentasikan dari bab 1. Kepada Sal dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab satu. Jadi di sini pendahuluan. Dari pendahuluan ini kita bisa memberikan konteks mengapa aplikasi ini penting untuk dikembangkan di era digital seperti sekarang. Pembelajaran bahasa asing telah berevolusi dari metode konvensional menjadi pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi perkembangan teknologi informasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran menjadi salah satu solusi efektif yang memungkinkan akses pendidikan secara fleksibel dan interaktif. Salah satu inovasi dalam pembelajaran bahasa adalah platform pembelajaran daring seperti Duolingo yang menawarkan metode belajar bahasa secara praktis, efisien, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian juga pembelajaran bahasa asing melalui aplikasi web interaktif bisa mendorong peningkatan motivasi belajar karena pengguna dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Duolingo sebagai salah satu contoh aplikasi pembelajaran bahasa terpopuler, mengintegrasikan elemen gamifikasi, pelacakan kemajuan, dan latihan interaktif yang secara signifikan membantu proses penguasaan bahasa. Dan dokumen spesifikasi atau SRS ini juga dibuat sebagai panduan terperinci untuk pengembangan web pembelajaran bahasa seperti Duolingo. SRS ini mendefinisikan seluruh kebutuhan sistem mulai dari fungsi utama, fitur tambahan, hingga aspek teknis yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya SRS ini, pengembangan dan pemangku kepentingan dalam memiliki pemahaman yang sama terhadap cangkupan dan batas sistem yang akan dibangun sehingga meminimalkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian selama proses pengembangan. Kemudian tujuan penulisan dokumen ini dibuat dengan tujuan khusus sebagai panduan pengembangan, bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pondasi yang menjamin semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan kita bangun. Jadi, dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai aplikasi Linguat Quest, pembelajaran bahasa berbasis web yang akan dikembangkan. Aplikasi ini dirancang untuk mengubah proses belajar bahasa menjadi petualangan interaktif, di mana pengguna dapat membuat profil dengan avatar kostumisasi, melacak kemajuan belajar melalui sistem nipple dan progress tracker visual, serta menyelesaikan berbagai tantangan dan puzzle bahasa. Selain itu, dokumen ini juga akan menampilkan rancangan pemodelan sistem menggunakan UML untuk memvisualisasikan alur alur kerja dan interaksi antar komponen dalam aplikasi. Dan audien yang dituju dan pembaca yang disarankan terhadap dokumen ini yaitu eh, tidak hanya ditunjuk untuk tim pengembang, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Jadi, dokumen ini ditunjuk bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi sistem pembelajaran bahasa berbasis berbasis web lingkungan Quest, termasuk pengembang perangkat lunak, desain antarmuka, manajer proyek, serta pemangku kepentingan seperti investor dan lembaga pendidikan yang berminat mengadop- mengadopsi platform ini. Selain itu juga, dokumen ini juga bermanfaat bagi calon pengguna akhir yang ingin memahami fitur
dan fungsionalitas aplikasi sebelum digunakan secara luas. Kemudian batasan produk ini memiliki batasan dan penting untuk mendefinisikannya sejak awal. Batasan bukan kelemahan, melainkan kejelasan skop yang membantu kita fokus pada pengembangan yang realistis. Dan aplikasi web ini juga merupakan aplikasi pembelajaran bahasa berbasis web yang dirancang dengan batasan-batasan tertentu guna memastikan fokus, pengembangan, dan ketercapaian tujuan yang realistis. Batasan-batasan ini juga meliputi aspek teknis, operasional, serta ruang lingkup fungsionalitas aplikasi. Dan batasan produk lingkup quest adalah sebagai berikut. Aplikasi ini tidak mendukung untuk pengguna yang memiliki disabilitas seperti tunanetra atau buta. Dan aplikasi ini hanya dikembangkan untuk platform berbasis web dan dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun perangkat mobile. Aplikasi ini tidak mencakup pengembangan aplikasi natif atau Android atau iOS. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet aktif untuk berfungsi secara optimal. Tidak ada dukungan penggunaan secara offline karena sebagian besar data disimpan dan diproses melalui server. Aplikasi ini juga tidak memiliki fitur-fitur sosial seperti forum diskusi, leaderboard antar pengguna, atau tantangan komunitas. Fokus utama aplikasi ini adalah pengalaman belajar individual yang personal dan adaptif. Kemudian, pada versi awal, aplikasi hanya mendukung pembelajaran untuk maksimal 10 bahasa asing populer. Penambahan bahasa lain akan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan pengguna dan evaluasi kelayakan pengembangan pada aplikasi ini. Kemudian definisi dan istilah itu untuk menghindari kesalahpahaman, kita juga perlu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap terminologi yang digunakan dalam dokumen ini. Seperti SRS. SRS ini adalah istilah Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Kemudian gamifikasi, yaitu penggunaan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Kemudian ada avatar, yaitu representasi visual pengguna dalam aplikasi. Kemudian ada progress tracker. Progress tracker ini fitur dalam sistem yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan belajar mereka secara visual, seperti presentasi penyelesaian modul atau kemajuan Ripple. Kemudian ada UI, tampilan visual dari aplikasi ini yang menjadi media interaksi antara pengguna dan sistem. Kemudian ada UX, keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi mencakup kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan kepuasan. Kemudian referensi yang kami ambil ini tidak dibuat dari ruang hampa. Kami mengambil berbagai sumber dan kajian yang menjadi landasan pengembangan aplikasi ini. Seperti pada artikel The Role of Technology in Language Learning, kemudian pada Duolingo Effective Study, dan Software Recruitment. Kemudian eh, saya lanjutkan pada bab kedua ini, jadi deskripsi keseluruhan itu setelah memahami konteks dan tujuan. Gambaran keseluruhan aplikasi Lingua Quest ini adalah blueprint yang menjelaskan apa yang akan kita bangun dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, apa sebenarnya Lingua Quest itu? Secara sederhana, ini adalah aplikasi web yang akan mengubah cara pengguna belajar bahasa melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Aplikasi web ini juga memungkinkan pengguna untuk belajar bahasa asing melalui metode interaktif. Aplikasi ini akan menyediakan berbagai fitur seperti latihan game, dan kuis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pengguna. Dengan pendekatan gamifikasi, pengguna akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan menyelesaikan tantangan yang diberikan. Kemudian fungsi pada produk ini dirancang dengan tujuan spesifik. Fungsi-fungsi utama yang akan menjadi tulang punggung Linguat Quest tersebut. Fungsi dalam pengembangan aplikasi Linguat Quest ini yaitu pembelajaran bahasa interaktif. Aplikasi menyediakan modul pembelajaran bahasa berupa pelajaran bertingkat, latihan soal, dan evaluasi otomatis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mendengar, membaca, menulis, dan kosakata pengguna secara interaktif.
Kemudian fungsinya itu juga ada gamifikasi dan motivasi belajar. Pengguna dibantu untuk tetap termotivasi dalam belajar melalui sistem level, poin pengalaman, badge pencapaian, serta tantangan harian yang menarik dan menyenangkan. Kemudian, pelacakan kemajuan belajar. Sistem ini juga menyediakan alat pelacakan perkembangan belajar pengguna secara visual, seperti grafik kemajuan, persentase penyelesaian materi, dan riwayat aktivitas belajar harian. Kemudian, manajemen pengguna dan profil pengguna dapat membuat akun, login ke sistem, mengedit profil, memilih bahasa yang dipelajari, serta mengatur preferensi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat. Kemudian yang fungsi terakhir yaitu ada aksesibilitas. Multi-platform, aplikasi dapat digunakan di berbagai perangkat seperti web, Android, iOS dengan sinkronasi akun penuh. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Trisaptra. Pada dia dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Sal atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya 2.3 penggolongan karakteristik pengguna akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk karakteristik ini ada lima, lima golongan, yaitu yang pertama itu pelajar, siswa atau mahasiswa yang berfungsi atau bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa sebagai pelengkap pembelajaran formal. Nah, untuk hak aksesnya sendiri, semua pengguna ini memiliki hak akses yang sama, dapat membuat akun, mengakses modul, pembelajaran, latihan, progress tracker, serta fitur gamifikasi. Eh, untuk kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan untuk membaca dan memahami instruksi dalam bahasa pengantar aplikasi, misalkan Indonesia atau Inggris. Nah, yang selanjutnya ada pekerja atau profesional, berfungsi eh, meng- berfungsi untuk menggunakan aplikasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa demi kebutuhan profesional seperti komunikasi bisnis internasional. Hak aksesnya sama seperti pelajar tadi. Untuk kemampuan yang harus dimiliki, pemahaman dasar bahasa Inggris atau bahasa target, serta kemampuan manajemen waktu untuk belajar mandiri. Nah, selanjutnya ada wisatawan yang bermanfaat untuk belajar frasa praktis untuk berkomunikasi selama perjalanan ke negara berbahasa asing. Hak aksesnya sama dan eh, ke- kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan membaca cepat dan menghafal frasa sederhana. Selanjutnya, untuk yang mempunyai hobi atau eh, belajar sendiri otodidak, ya, aplikasi ini berfungsi untuk belajar bahasa karena ketertarikan pribadi terhadap budaya atau bahasa tertentu. Hak aksesnya tetap sama dan eh, kemampuan yang harus dimiliki yaitu motivasi belajar mandiri dan kemampuan memahami antarmuka digital. Yang terakhir ada guru atau pendidik. Nah, guru itu untuk memanfaatkan aplikasi sebagai alat bantu pembelajaran atau menugaskan siswa untuk menggunakan aplikasi sebagai latihan tambahan. Hak aksesnya sama dan kemampuan yang harus dimiliki yaitu kemampuan memandu proses pembelajaran siswa melalui media digital dan memahami konten pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan operasi. Jadi untuk aplikasi Lingua Quest ini dibutuhkan spesifikasi aplikasi, dibutuhkan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut, yaitu pertama, aplikasi dapat diakses pada perangkat dengan sistem operasi minimal Windows XP. Selain itu juga aplikasi ini kompatibel dengan Windows 7, 10, 11, macOS, Linux, Android, dan iOS. Untuk pengguna, aplikasi dapat diakses melalui browser web yang mendukung HTML4 ke atas. Lebih diutamakan browser yang mendukung HTML5 seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox versi 14 Plus, Microsoft Edge, Opera, dan Internet Explorer, serta misalkan yang terbaru itu ada Brave. Nah, selanjutnya aplikasi ini mendukung berbagai browser modern seperti yang tadi, Google Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet aktif untuk mengakses materi pembelajaran dan menyimpan progres belajar. Jadi, aplikasi ini tidak digunakan untuk eh, offline. Nah, untuk batasan desain dan implementasinya, implementasi aplikasi LinguaQuest ini ditujukan khusus untuk pengguna individu dan
menyediakan dan tidak menyediakan akses multi user atau kolaboratif atau bisa dibilang untuk akses online. Nah, pengguna wajib memiliki akun pribadi dan bertanggung jawab atas progres belajarnya sendiri. Pada tahap awal ini, pengembangan aplikasi tidak menyediakan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti Google Classroom, Zoom, atau sistem pembelajaran institusi seperti kayak e-learning atau Google Meet. Eh, Selanjutnya, semua aktivitas utama seperti pembelajaran, tantangan, penyimpanan progres dilakukan secara online. Mode offline learning belum tersedia dan hanya direncanakan untuk versi lanjutan. Selanjutnya ada desain pada web seperti warna, tema, dan susunan fitur yang ada tidak dapat diubah oleh pengguna dan pengguna hanya dapat memilih dari sejumlah avatar yang telah disediakan, belum mendukung upload foto atau kustomisasi avatar penuh. Nah, selanjutnya ada dokumentasi pengguna. Untuk dokumentasi pengguna, ini mencakup berbagai panduan dan tutorial yang akan disertai untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi secara efektif. Dokumentasi ini akan disediakan dalam bentuk digital dan dapat diakses sendiri langsung melalui link di bawah ini. Di sini saya akan membuka dokumennya. Untuk dokumen user manual sendiri, di sini ada pengenalan, yaitu pengenalan tentang aplikasinya. Dengan link WordPress ini bisa mendapatkan apa seperti ini. Lalu di sini diberikan tutorial untuk registrasi akun. Yang misalkan yang pertama itu eh, pengguna harus mengunjungi website link WordPress eh, di domainnya misalkan www.linkworkquest.com. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol sign up di pojok kanan atas halaman. Selanjutnya, pengguna itu mengisi formulir seperti email, username, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya, pengguna harus mencentang kotak yang untuk menyetujui syarat dan ketentuan. Selanjutnya, pengguna bisa membuat akun, lalu cek di email itu eh, untuk tautan verifikasi. Setelah verifikasi, akun pengguna bisa langsung digunakan. Untuk catatannya, pastikan password Anda cukup kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan kartu khusus. Nah, untuk yang lain sama seperti tadi, berisi tutorial-tutorial yang berguna untuk para pengguna seperti login, lupa password, dashboard utama. Di sini ada komponen dashboard. Jadi di komponen dashboard itu ada header yang menampilkan logo link WordPress, menu navigasi, dan icon profil. Ada ringkasan progres seperti menampilkan level saat ini, XP, dan streak harian. Ada tantangan harian juga yang menampilkan tantangan yang tersedia hari ini. Selanjutnya ada modul pembelajaran seperti kayak modul-modul bahasa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Itu bisa bervariasi kayak ada puzzle, Scrabble, dan lain sebagainya yang menarik. Nah, di sini juga ada kayak achievement atau badge-nya yang menampilkan badge yang telah Anda kumpulkan atau achievement yang sudah dikumpulkan. Untuk navbarnya sendiri, navigasi menunya itu ada home, ada learning, ada challenge, ada progress, ada profil, ada setting. Mungkin di dalam pengembangan ini, profil itu bakal ada di dalam setting dan selanjutnya itu ada untuk profil pengguna. Jadi di profil pengguna itu ada banyak banyak sekali macam fitur, banyak sekali macam yang bisa dilakukan oleh user seperti menampilkan username, avatar, total XP, achievement, statistik belajar, dan streak harian. Di sini juga user juga bisa untuk mengedit profil, yaitu eh, bisa seperti ini, bisa dilihat dari tutorial ini. Bisa untuk informasi yang bisa diubah yaitu nama pengguna, email, bahasa yang ingin dipelajari, preferensi pembelajaran, dan pengguna bisa untuk menyimpan progresnya, menyimpan perubahannya. Nah, untuk mengubah avatar sendiri, walaupun di sini bisa mengubah avatar, tetapi avatarnya itu nggak bisa custom dan sudah disediakan beberapa avatar yang bisa dipakai oleh oleh pengguna.
Nah, di sini ada menu untuk memilih bahasa. Di sini memilih bahasanya itu yaitu bahasa untuk interaksi interaksi utamanya. Misalkan bahasa dalam websitenya itu bisa diubah menjadi bahasa Indo, bahasa Inggris dan bahasa yang disediakan. Di sini juga ada sistem level dan modul. Nah, level ini menunjukkan tingkat kemahirian. Jadi, semakin banyak quest yang diselesaikan, level atau XP-nya itu akan menambah dan eh, materinya itu akan meningkat sesuai dengan level yang dicapai oleh pengguna. Ada modul, ada pelajaran, dan ada latihan. Untuk navigasi antar level dan modulnya itu bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu ada menyelesaikan pelajaran tutorialnya ini, terus ada tantangan harian dan puzzle. Di tantangan harian itu pengguna itu bakal dikasih quest seperti quest di dalam game. Jadi contohnya itu pengguna harus pengguna harus melakukan eh, melakukan latihan sebanyak 3 kali dan lain sebagainya. Untuk puzzle bahasa sendiri bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada quiz dan latihan, terus ada progress tracker yang berfungsi untuk melihat kemajuan, ada streak yaitu eh, seberapa aktif seberapa aktif kalian. Jadi di misalkan dalam 3 hari berturut-turut kalian menyelesaikan quest atau menyelesaikan latihan yang ada di yang ada di dalam website ini, streaknya bakal bertambah. Nah, streaknya bakal putus jika tidak ada interaksi eh, paling maksimal 24 jam. Nah, selanjutnya ada pengaturan, ada notifikasi, bahasa aplikasi, pengaturan akun, dan bisa logout. Untuk logout sendiri, pengguna bisa mengklik ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih logout, lalu konfirmasi bahwa Anda ingin keluar, dan Anda akan diarahkan ke halaman login. Oke, mungkin untuk sementara nanti bakal diupdate secara berkala untuk user manualnya. Selanjutnya ke bab 3 yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Nah, jadi eh, untuk antarmuka eksternal di aplikasi ini ada dua, yaitu antarmuka pengguna dan antarmuka perangkat lunak. Antarmuka pengguna pada aplikasi Lingua Quest ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bahasa yang menarik, intuitif, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Tampilan antarmuka dibuat sederhana namun informatif sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami cara penggunaan aplikasi tanpa memerlukan pelatihan khusus. Desain antarmuka mengutamakan prinsip intuitif, konsisten, responsif, dan ramah pengguna dengan tata letak yang disesuaikan ukuran layar baik pada perangkat desktop maupun mobile. Halaman utama aplikasi menyajikan ringkasan progres, level pencapaian, XP, serta tantangan harian agar pengguna selalu termotivasi untuk belajar. Selain itu, menu navigasi utama yang memungkinkan pengguna beralih antar fitur seperti modul pembelajaran, progress tracker, avatar, dan pengaturan akun secara mudah. Setiap modul pembelajaran dirancang interaktif dengan tampilan materi, latihan soal, audio, dan evaluasi yang jelas. Sistem juga menyediakan progress tracker dengan visual dalam bentuk grafik atau persentase untuk membantu pengguna memantau perkembangan kemampuan bahasanya. Avatar dan profil pengguna menjadi bagian dari gamifikasi yang memungkinkan pengguna mengedit penampilan karakter mereka dengan template yang sudah disediakan eh, dan dan terdapat notifikasi untuk memberikan informasi penting seperti reminder pembelajaran, pencapaian baru, dan hasil latihan. Selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Aplikasi ini dirancang untuk berinteraksi secara langsung dengan server backend milik pengembang melalui serangkaian API yang dikembangkan secara internal. Seluruh aktivitas pengguna seperti proses pembelajaran, penyelesaian tantangan, pelacakan level, dan penyimpanan riwayat belajar dilakukan dengan komunikasi antara aplikasi dan server melalui protokol yang aman, yaitu HTTPS. Dengan demikian, data pengguna akan selalu tersinkronisasi dan tersimpan di cloud server aplikasi, yang memastikan progres pengguna tidak hilang meskipun berpindah perangkat. Data yang dikirimkan dan diambil melalui API meliputi informasi akun seperti email,
nama pengguna dan avatar, riwayat aktivitas belajar, skor atau hasil kuis, serta statistik kemajuan pembelajaran. Untuk menjaga privasi dan keamanan, data sensitif seperti kata sandi akan dienkripsi menggunakan metode yang mengikuti standar instruksi keamanan seperti di hashing, yaitu selanjutnya di sisi user atau perangkat pengguna, aplikasi hanya menyimpan data minimal seperti user ID untuk mempercepat proses login dan penggunaan aplikasi secara sementara. Selanjutnya ada fungsional requirement, yaitu kebutuhan fungsional di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional seperti contohnya yang pertama ada registrasi pengguna. Pengguna dapat mendaftar akun baru menggunakan email atau akun sosial media mereka. Ada login, pengguna dapat melakukan login ke aplikasi menggunakan akun yang terdaftar. Ada logout, pengguna dapat keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada untuk melihat dashboard. Pengguna dapat melihat ringkasan profil, progres belajar, dan tantangan aktif dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya itu ada untuk memulai sesi belajar. Pengguna dapat memulai sesi belajar berdasarkan level atau topik tertentu. Yang keenam ada menyelesaikan puzzle atau tantangan. Pengguna dapat menyelesaikan soal interaktif seperti puzzle atau kuis dan minigame lain sebagainya. Eh, Selanjutnya ada XP, XP atau experience point. Pengguna akan menerima poin pengalaman setelah menyelesaikan tantangan. Yang kedelapan ada untuk melihat progres pembelajaran. Jadi pengguna dapat melihat perkembangan pembelajaran melalui grafik atau pohon level. Yang kesembilan ada melihat dan mengelola profil. Pengguna dapat melihat dan mengedit profil seperti nama, avatar sesuai dengan template yang ada dan bio pengguna. Selanjutnya, pengguna bisa melakukan melaporkan masalah melalui fitur bantuan atau customer service. Pengguna dapat melaporkan masalah atau bug melalui halaman bantuan aplikasi. Oke, untuk SRS ini sendiri, kami sudah melakukan, kami sudah membuat dari bab 1 sampai bab 3. Mungkin untuk progres selanjutnya, kami akan melanjutkan dari 4.1 sampai selesai. Eh, oke, mungkin segitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.